itu sinyal dan apa itu gelombang. Terus terakhir kita belajar sistem analog juga. Ya, sistem analog, sinyal, sistem. Jadi sistem analog yang bisa ada dua jenis ya. Kalau di sistem analog bisa mechanical dan juga bisa elektronik. Kalau mechanical biasanya sistem mekanika, misalkan kayak pengereman di mobil gitu, atau sistem peredam getaran gempa dan macam-macam, itu biasa mechanical. Orang sipil dan orang mesin yang biasa bekerja menggunakan ini sudah, ya mungkin orang-orang yang bekerja di roket dan macam-macam juga bekerja di berurusan dengan hal yang berhubungan dengan mekanik. Dan elektronik juga ya, juga bisa ada sistemnya ya, menggunakan RLC rangkaiannya, semua ada itu sistem semuanya. Dan juga kalian walaupun kita tidak bahas detail ya, harusnya memahami tentang teori Laplace penggunaannya, bagaimana sebuah sistem dan sinyal direpresentasikan dalam sebuah persamaan atau ditransformasi Laplace menjadi domain S, karena akan jauh lebih mudah nanti dioperasikan secara matematik. Tujuannya adalah itu hanya memudahkan operasional matematik ketimbang harus menggunakan persamaan integral dan diferensial. Kalau di-convert ke dalam Laplace, maka operasinya adalah operasi yang polinomial biasa. Ya. Setelah nanti dikonvolusi, maka perkalian yang harusnya integral hanya berubah menjadi perkalian standar. Kalau Anda mengkonversi persamaan-persamaan tadi dengan transformasi Laplace atau domain S. Ya. Itu gunanya Laplace. Tapi kita tidak detail kemarin karena saya kira karena sudah belajar di sebelumnya ada di matematika ya, matematika fisika ya, matematis. Oke, berikutnya setelah signal analog kita harus mengkonversi, karena tema kuliah kita adalah digital signal processing, maka kita harus mengkonversi sinyal analog tadi menjadi sinyal digital. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada device yang digunakan untuk membuat atau mengkonversi dari analog menjadi digital. Device itu namanya adalah ADC. Dan hari ini kita mau bahas tentang ADC, bagaimana prinsip kerjanya dan juga sampling teori. Sampling teori harus kalian tahu ya. Pasti ini kalau kalian berurusan dengan sinyal, terutama sinyal-sinyal seismik, sinyal-sinyal apapun yang berhubungan geofisik, pasti akan bertanya tentang samplingnya berapa, ya, sampling rate-nya ada macam-macam. Kalian itu menentukan lebar frekuensi nanti ya. Oke, kalian bisa baca beberapa referensi ini, tambahan aja ini sebenarnya tentang ADC ini banyak sekali ya. Lalu bahasan juga sangat luas. Saya coba rangkum aja hal-hal yang penting-penting aja, nggak terlalu banyak ya. Biar kalian juga langsung to the point, nggak terlalu. Tapi target saya memang ini sebenarnya materinya anak orang teknik elektronik seperti saya, mungkin terbiasa berurusan dengan ADC, tidak conversion. Tapi kalau kalian mungkin tidak ya. Tapi setidaknya kalian tahu nanti ketika kalian, ya siapa tahu kalian nanti ada jadi pejabat atau pengadaan barang gitu misalkan, atau beli barang atau beli komponen. Setidaknya kalau beli barang tahu, oh nih speknya apa, spek ADC itu, oh apa ADC-nya begini gitu. Jadi kalian tahu rentang-rentangnya seperti itu. Jadi nanti nggak dibodohi sama vendor gitu. Oke ya, itu tujuannya. Oke, sekarang kita lihat ada 3 hal yang kita bahas. Ada analog digital conversion, yaitu apa itu ADC. Jadi ADC itu analog digital conversion, ADC ya. Dan ada sampling teori dan ada kebalikannya, digital analog conversion. Dari digital menjadi analog pun ada kebalikannya ya. Contoh yang paling populer dari digital analog conversion adalah shortcut kita ya. Shortcut kalian kalau di komputer atau di handphone itu adalah DAC. Ya, sedangkan kalau mikrofon kalian, ya, jika saya ngomong ini di capture sama mikrofon,
itu dikonversi juga oleh shortcut, tapi adalah ADC-nya, analog to digital converter, menjadi data-data digital, kemudian ditransfer ke jaringan internet, udah masuk ke komputer kalian, dibalikin lagi, ya, dibalikin lagi dengan menggunakan digital analog conversion menjadi suara kembali yang dikeluarkan oleh speaker. Seperti itu. Ini perjalanan sebuah sinyal suara, saya ngomong sampai ke komputer kalian, yang sampai kalian dengar di telinga kalian. Oke ya. Ini gambarannya yang perlu kalian ingat. Ini gambaran dari eh, perjalanan bagaimana sebuah sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas sinyal analog. Ini sudah kita bahas. Kemudian ini ya. Kemudian ini akan kita bahas hari ini, ADC, dan nanti outputnya adalah digital sinyal digital, dan nanti kita belajar juga sistem digital system ya. Sistem itu enaknya di sistem digital adalah bukan lagi dalam bentuk mechanical ataupun elektronik, tapi dalam bentuk algoritma program. Ya, dan programnya di library-nya sudah jadi semua kalian ya. Kalau udah buat sistem di digital itu di MATLAB ada, di Python ada, semuanya tinggal kalian pakai aja. Lebih mudah ya konversinya. Apalagi kalau software-nya udah jadi, ya tinggal klik-klik-klik aja ya. Kalian nggak perlu pikir. Padahal itu semua adalah algoritma dari digital signal processing. Oke, kita bahas ini ya, ADC. ADC itu kepanjangan dari analog to digital conversion. Ada to-nya ya, jadi dari analog menjadi digital conversion. Tulisnya ada, chipnya ada, ya, implementasinya banyak. Chipnya tergantung, harganya juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal. Karena sesuai dengan kebutuhan biasanya. Untuk turun seismik biasanya, atau untuk fenomena geofisik. Rata-rata adalah minimal, nanti kita lihat bab resolusi gitu ya, resolusi. Apa itu resolusi gitu ya. Itu minimal ada 24 bit. Nah, nanti kalian tahu apa tuh maksud resolusi 24 bit di bab ADC ini ya. Nah, kemudian udah ada samplingnya berapa ya, kecepatan samplingnya berapa gitu kan, karena nanti itu menentukan berapa ukuran file yang akan disimpan atau kebutuhan memori yang digunakan di komputer itu ya. Nah, ini adalah ADC semuanya. Jadi speknya ADC ada di situ semua. Jadi kalau kalian tahu paham spek ADC, maka kalian harus tahu, maka kalian tahu, oh kebutuhan resources saya di komputer. Nah, seperti itu. Karena kalau sudah di komputer kan ADC menggunakan sinyal digital. Digital itu udah data digitalnya. Sudah. Biasanya kerjaannya ya nanti jadi komputer lah. Oke, sekarang kita lihat ADC. Jadi perhatikan ya, ini sinyal analog. Sekali lagi diingat-ingat. Sinyal analog, kemudian sinyal analog, kemudian ada device mengkonversinya di sini. ADC namanya, kemudian menjadi sinyal digital. Oke, mana nih? Oke, berikutnya. Oh, di carry over ya. Nah, ini dia tahapan atau flow dari kerja dari ADC. Dari sinyal analog, ya di sini ujung sebelah sini. Oh, saya pakai ini aja ya. Ini aja deh. Dari sinyal analog di sini inputnya, outputnya adalah menjadi sinyal digital. Seperti itu. Jadi inputnya analog, output di sini sudah digital. Data-data digital. Data digital berarti data-data biner sebenarnya ya. Karena komputer bekerja dengan sistem bilangan biner. Sehingga waktu pelajaran komputasi, kalau kalian belajar sistem bilangan, ada biner, ada desimal, ada oktal, ada heksadesimal, ada macam-macam. Jadi komputer bekerja dengan sistem bilangan biner. Maka ADC adalah berfungsi itu, mengubah dari analog, ya, sinyal-sinyal analog menjadi sinyal digital atau data-data biner semuanya. Nah, ada 3 tahap proses konversi ya.
atau ada 3 tahapan yang dilakukan oleh ADC untuk dia mengubah dari analog ke digital. Tahapan pertama adalah disebut namanya sampling and hold. Ini sebelah sini namanya sampling and hold. Sampling and hold itu gimana maksudnya? Jadi sinyal itu di apa istilahnya ya? Jadi saya punya sebuah saklar di situ. Sinyal yang masuk dipotong-potong. Misalnya sinyal begini ya, ada sinyal masuk begini. Tapi keluarannya nggak begini karena apa? Karena mungkin ini ada saklar di sini. Kalau dibuka kan mati, tutup, putar, ya seperti ini. Ini on off aja di sini saklarnya, digerakkan saklarnya. Istilah disampling istilahnya ya. Disampling, disampling jadi buka tutup saklarnya itu seperti itu. Pakai misalkan contoh pakai relay, tapi nggak boleh pakai relay ya. Kalau aslinya ya pakai eh, ada caranya lah, ya aslinya ada caranya. Ada cara, ada cara nih. Oke, successive approximation, ada yang pakai counting dan macam-macam teknik. Tapi ini prinsip dasar seperti ini, ya. Dia seolah-olah di sampling, sampling, buka tutup gini. Sebuah relay digerakkan untuk. Nah, kecepatan buka tutup relay ini, ya, kecepatan buka tutup ini, itu dikontrol oleh clock. Ada di ini adalah sampling. Clock ini adalah frekuensi samplingnya, frekuensi samplingnya. Oke ya, clock ini adalah frekuensi samplingnya. Berarti kan ada frekuensi sampling, dan ini sebuah sinyal analog mungkin punya frekuensi ya di sini ada F-nya. Ada F sendiri, dan kemudian disampling dia di sini. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup itu secepat ini frekuensi samplingnya. Ya, secepat frekuensi samplingnya. On off gitu ya. Secepat frekuensi sampling dalam bentuk. Jadi misalnya kotak ya. Jadi ada dua istilah di sini, ada frekuensi dari sinyal dan ada frekuensi sampling. Kalian harus bedakan ya, frekuensi sinyal dan frekuensi samplingnya di sini. Jadi kecepatan dia untuk mencuplik sinyal ya. Jadi seolah-olah kalau dia menggerakkan saklar ya seperti ini. Kemudian dari sinyal ini, sinyal yang XT tadi akan berubah menjadi si XNT. XNT. Ya, perhatikan XNT. Yang tadinya adalah XT, T kecil di sininya, berubah menjadi NT. Kenapa di sini ada NT berubah? Karena ada faktor sampling di sini. Di mana T kecil berubah sama dengan N kali T besar. T adalah periode sampling. Ya, perhatikan ya. Jadi rumusnya berubah ya, persamaannya XNT. Ini adalah hasil dari sampling. Ya, XNT. Kemudian dari sinyal itu setelah sampling, dia nanti bentuk sinyalnya adalah begini ya, yang tadinya nanti kita lihat di bab berikutnya, di slide berikutnya, nanti bentuk-bentuk sinyalnya ya. Pada saat proses sampling, pada saat quantizing, pada saat encoding ya. Kemudian tahap berikutnya ada quantizing. Quantizing itu adalah bahwa sinyal digital itu bekerja pada level TTL ya, dia on off ya. Jadi ada level tegangannya, ada 0 sampai 5, ada 3, ada 0 sampai 3,3, ada 1,8 macam-macam. Biasanya setiap ADC ada namanya tegangan referensi nanti situ. Ini sangat elektronik sekali ya. Kita lewatin aja. Tapi intinya adalah begini. Bahasa singkatnya apa ya? Sinyal yang tadi sampling itu dibandingkan dengan tegangan referensi. Ini ADC-nya kalau kalian pakai microcontroller, misalkan pakai Arduino, itu tegangannya 5 volt ya, tegangan TTL-nya. Tapi kalau kamu pakai ESP32, STM32 yang base-nya ARM atau itu tegangannya 3,3, maka tegangan referensinya pun nggak mungkin kamu 5 volt di situ ya. Kenapa? Karena lebih, ya bisa aja sih sebenarnya di set di 5 volt. Tapi biasanya saya ngeset dia tegangannya sesuai dengan tegangan maksimum dari tegangan sistem digitalnya berapa, 3,3 ya, berarti nanti saya set tegangan reference untuk quantizing, jadi nilai maksimum puncak dari si
frekuensi sampling itu dicocokkan dengan nilai itu, nanti ada prinsip pembaginya mau dibagi berapa gitu. Nah, nanti baru setelah itu hasilnya nanti di encoding hasilnya menjadi data-data biner 0, 1, 1, 1, 0, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita lihat detailnya. Tapi intinya di diagram ini karena tahu ada frekuensi input analog yang memiliki sebuah frekuensi dan ada frekuensi sampling di sini yang dia bergerak dengan kecepatan n dengan kali t. T itu n itu adalah bilangan diskrit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 0 dari 0 sampai terusnya. Dan t adalah periode sampling. Ya. Harusnya kita ts saja ya. Tapi di sini tulisan t ya, biar aja t ya, t sampling. Nah, ini dia proses sampling and hold-nya ya. Kita lihat ya seperti ini. Ini tadi ada frekuensi sampling di sini ya. Tadi saya cerita ya. Ada frekuensi sampling di sini. Ada frekuensi sampling, dia menggerakkan saklar ya tadi dalam bentuk pulsa tadi frekuensi samplingnya. Ini misalnya saya punya sinyal input seperti ini. Ya, tadi ini harusnya tadi ini ya gambarnya. Sinyal input masuk ke sini, sampling ini frekuensi seperti. Maka output sinyal akan bentuknya seperti yang biru ini, kotak ini. Set, 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 kotak seperti ini. Yang kotak-kotak inilah sinyal samplingnya. Karena dia sampling and hold. Ya, seperti ini sinyalnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Di sampling. Karena faktor dia kecepatan dari buka tutup dari si saklar. Ya. Dan nanti ada aturan lainnya, perhatikan di situ. Berapa kecepatan sampling yang harus dipenuhi, maka aturannya adalah harus mengikuti teorinya Nyquist. Ini teorinya adalah frekuensi sampling harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal input analog. Ya, jadi berapa sinyal? Misalkan kalian mau ukur gempa bumi seismik, itu frekuensinya antara ya mungkin 1 sampai 10 Hz maksimumnya. 10 Hz. Maka otomatis frekuensi sampling maksimumnya adalah 20 Hz. Samplingnya harus 2 kalinya ya, maksimum. Minimum itu ya angka minimum. Tapi rata-rata biasanya adalah 4 kalinya ya, rata-rata 4 kali. Kayak misalkan kalau punya seismogram itu rata-rata adalah samplingnya dulu 1 detik itu sebanyak 40 detik, 40 kali atau frekuensi samplingnya 40 Hz. Kalau kalian lihat poster di bawah itu punyanya senior kalian yang bikin loiter, itu frekuensi samplingnya itu adalah 100 Hz. Ya. Dia 1 detiknya 100 cuplikan, ya, 100 kali cuplikan, dan itu berarti frekuensi maksimum yang bisa di cover sama dia berarti 2 kalinya. Berarti frekuensi maksimum si sinyal yang bisa masuk adalah 200 Hz. Ya, seperti itu sinyal maksimumnya yang bisa di capture oleh si alat tersebut. Seperti itu. Kalau kalian punya alat yang lain, misalkan seismo apa, seismik refraksi, misalkan saya nggak berapa ya frekuensinya, sampai 4000 ya, 4000 4 kHz kalau nggak salah. Ada datanya cepat sekali, 1 detik sampai 4000 data, berarti mungkin sekitar 8 kHz atau 10 kHz datanya ya. Sangat cepat sekali. Frekuensi suara itu kalau kita rentang suara kita itu audible itu 20 Hz sampai 20 kHz, berarti frekuensi samplingnya minimum. Kalau sound card ya, atau mikrofon kita ini yang ada di komputer minimal adalah 40 kHz ya, 40. Tapi rata-rata untuk suara yang bagus enggak mungkin 40 kHz ya. Ada yang 128, kalau kalian putar WinM pasti sudah frekuensi samplingnya berapa, ada yang 64, ada yang ideal ada 128. Berarti berapa kalinya tuh dari frekuensi suara ya, maksimum suara itu berapa kali lebih tinggi lah. Jadi makanya suaranya sangat bagus ya. Jadi mungkin mendekati high V ya, high V juga tapi mendekati aja ya.
suaranya masih oke lah di telinga kita. Untuk handphone kali berapa kira-kira frekuensi samplingnya? Ya mungkin kita harus tanya ya, berapa sih frekuensi samplingnya? Kan speaker di handphone kan nggak butuh hi-fi ya. Speaker suara gitu telepon kan nggak perlu hi-fi, suaranya sampai pitch-nya, notes-nya kedetek semua nggak perlu kan. Cuma biasanya range untuk telepon itu biasanya di suara cempreng manusia antara 1000 Hz sampai 2000 Hz. Ya paling makanya frekuensinya bisa diturunin ya. Kenapa? Karena nanti kalau semakin frekuensinya semakin tinggi, kayak telepon kita hari ini nanti streamingnya jadi masalah, terlalu banyak nanti bitnya ya. Datanya kebanyakan ya, streamingnya ya. Jadi malah makan bandwidth yang sangat besar sekali ya. Jadi frekuensi sampling itu menentukan ya. Ya kalau di digital itu menentukan sekali ya, stream, data dan macam-macam. Makanya perlu dihitung kebutuhan frekuensi samplingnya berapa. Ya tergantung inputnya. Ya, inputnya berapa yang mau kita ukur. Kalau input maksimum kita ukur suara 20 kHz, ya setidaknya 20 kHz dua kalinya. Boleh lebih, boleh, tapi juga harus dipertimbangkan faktor ukuran datanya. Ya, seperti itu. Jadi ini kesimpulannya bahwa frekuensi sampling minimal adalah 2 kali frekuensi sinyal input. Oke ya, di kalian camkan ini, jangan sampai nanti ditanya nggak ngerti. Jadi frekuensi sampling minimal adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal input. Oke, ya. Tahap berikutnya adalah tahap quantizing yang tadi ya. Saya tadi ini kalau tadi bentuknya masih kotak-kotak, kotak-kotak ini berapa? Ini masih level tegangan ya di sini. Ini level tegangan masih belum dalam bentuk biner ini. Dan tegangan-tegangan ini harus dikonversi ya, biar kan tegangan itu bisa menjadi angka berapa binernya ya. Nah, tergantung nanti ya. Jadi proses quantizing ini adalah proses memberi nilai numerik pada amplitudo sinyal diskrit yang sudah dipotong-potong tadi ya. Ini biasanya kalau bentuknya seperti ini ya di oscilloscope gini gara-gara ada kapasitor ini ya. Jadi bentuk, tapi dalam praktek nanti di program biasanya itu ya seperti ini, lempeng-lempeng aja ya, lepas. Jadi itu penggambarannya ya, walaupun sih ini penggambarannya seperti ini. Kalian perhatikan di situ. Ini contoh misalkan saya punya sebuah sinyal di sampling, saya nggak tahu samplingnya berapa. Ya taruhlah sesuai lah samplingnya. Oh sorry, samplingnya berapa nih samplingnya? Tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali sampling di situ. Ada 8 kali ya, samplingnya ada 8 kali. Ada 80 sampling, ya biru-biru itu, satu sampling itu ya. Kalian perhatikan di situ pas sampling, karena ada sampling ya, oh, ternyata ada kesalahan-kesalahan di situ ya. Oh, puncaknya ada lebih satu di sini, ada kelebihan, ada yang di bawahnya sinyal puncak aslinya, ada di bawahnya, ada yang ya ada tepat titik-titik tepat gitu kan. Nah ini menciptakan error. Ya, dan maka nanti pas dia konversi ke digital pun ada nanti namanya error, ya. Ada error conversion, tapi nggak masalah, sepanjang kecil itu nggak masalah. Terus gimana? Nah, ini contoh konversinya. Biasanya nanti dibandingkan berapa tegangannya, VRF ada ini. Tegangan referensinya itu nanti hitung-hitungannya aja dan jadi berapa, tapi kita abaikan lah, ini orang elektronik yang mengerti. Ibaratnya begini, taruhlah ini 1 Hz, satu volt semuanya ya. Ini minus 1 volt, ya gampang. Pasti nggak segitu ya, ada hitung-hitungannya. Tapi ini nggak, ya karena kalian pun orang elektronik jadi nggak perlu sampai sedetail itu. Jadi minus 1 volt, ini minus 1 volt misalkan. Tegangan ini ada 8 sampling di sini tadi ada 8. Kemudian tegangan ini saya mau bagi resolusinya berapa bit dari ADC tadi, misalkan 2 bit. Maka dari 2 bit itu dari rentang ini dibagi menjadi 2 pangkat 2. 2 itu bit, yang atas ini bitnya ya. Ini bitnya. Jadi kira-kira ada berapa data gitu. Kira-kira akan ada muncul 4 data. Kira-kira nilai maksimumnya 0, nilai minimumnya adalah 0 di sini, dan nilai maksimumnya adalah 3.
Ya, seperti itu. Misalnya dibagi 2 bit, maka set paling bawah 1/4 ya, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bagi 4. Karena di sini. Ya, nilainya, eh, aduh. Oh, maaf. Berapa Pak? 4. Ini dibagi tadi Pak, dibagi 4 ya, cak ya. 0, 0, 1. Jadi dibagi kira-kira kalau bilangan biner urutannya itu dari 0, kalau 0 itu 00 karena 2 bit ya. Kemudian 1 itu 01, kalau 2 itu 10, kalau 3 itu 11. Masih ingat ya kalian konversinya? Mudah-mudahan kalian masih ingat dari hitungan bilangan-bilangan itu. Paling bawah 00. Misalkan eh, kita tinggal lihat misalkan ini sampling yang pertama di sini. Berapa nih yang di puncak sini? Puncak sini ternyata nilainya adalah 3. Oh, sorry, 2. Salah, maaf. Di 0, 1, 2. 2 sini nilainya. Berarti data pertama adalah 2. Ya. 2, nanti nilai 2. Ya, nilai ini. Tinggal nanti jadi nilai 2 ini nanti, pokoknya binernya adalah 2. Binernya 2. Nilai 2. Pokoknya binernya 2. Kemudian yang ini, yang atas ini, binernya berapa? 3. Yang ucas ini binernya juga 3. Yang sini, sampling yang sini binernya 2 juga. Yang sini binarnya adalah 1. Terus ini 0, 0, terus 1 ya. Dia ada 8 sampling, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pas 8. Betul. Ini binarnya, angkanya. Jadi 2, 3, 3, 2, 0. Tapi kan itu tidak mencerminkan nilai asli dari sinyal tersebut. Nanti ada proses quantizing-nya. Nah, nanti itu masuknya di rumus ya, di rumus di program biasanya. Nanti kita rubah nilai ini. Ya, nilainya nanti ada rumus satuannya. Biasanya adalah kita nanti tinggal kita cari value solusinya berapa, nanti tinggal dikali dengan nilai tegangan terkecilnya. Misalkan, oh ini ADC-nya saya kasih nilai tegangannya adalah 1 volt juga, misalkan. Berarti dibagi 4, berarti 0,25 volt per bitnya. Berarti kalau saya 2, berarti ini tegangan ini berapa nih? Tinggal 2 kali 0,25 berarti adalah 0,5 volt. Nah, kayak gitu. Itu nanti jadi nilai data ya di program gitu. Ya, itu nilainya seperti itu. Ini proses quantizing aja, tapi nggak nyampe situ kalau itu masih di ranah program ya, bukan di ranahnya sini. Tapi nanti hasil akhirnya akan seperti itu. Ini contoh ya seperti ini. Contoh kalau dia dikuantisik eh, menjadi 2 bit. Kalau 3 bit lebih bagus lagi ya sini. Karena tadi di sini kan masih ada error-error ya sini. Puncak-puncak sini masih ada error-error. Puncak-puncak ada yang nggak pas, ada yang kelebihan, ada yang kurang gitu kan. Maka boleh nggak saya naikin resolusinya? Boleh. Boleh dinaikin resolusinya. Misalkan saya mau naik jadi 3 bit ya, tinggal 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya udah tinggal berarti ada 8. 1, 2, 3, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. 2/3, 8. Jadi ada 8 bagian. Sama ya prosesnya. Prosesnya sama. Boleh nggak Pak? Lebih dari 3 bit? Boleh. Boleh. Jadi semakin nilai tinggi resolusinya, itu error-error kayak begini nih, yang kelebihan-kelebihan kayak gini itu akan semakin kecil. Ya, akan semakin kecil. Jadi kesalahan-kesalahan nanti biner kayak gitu tuh, itu
semakin kecil juga ya. Seperti itu. Nah, ini harus perlu kali ini tadi saya katakan bahwa dia proses quantizing itu menimbulkan error dalam pembacaan nilai amplitudo dan ini menyebabkan muncul random noise yang tadi ini ya. Yang tadi ini yang salah-salah ini ciptakan namanya random noise ya, istilahnya. Kesalahan-kesalahan ya. Maka cara mengatasinya adalah dengan cara ya cara mengatasi random noise itu adalah yang cara menguranginya adalah dengan cara meningkatkan jumlah resolusi bit. Semakin tinggi nilai resolusi bitnya, maka nilai random noise-nya juga akan berkurang. Ya. Makanya rata-rata untuk peralatan saat ini adalah 10 bit ya. 10 bit. Kalau speaker kalian, sorry, mikrofon kalian itu rata-rata adalah 24 bit, ada yang 16 bit. Dulu sound card dulu masih 16 bit, sekarang udah 24 bit rata-rata. Nah, jadi suaranya juga bagus. Jadi tidak menimbulkan noise ya, noise random noise ya. Jadi lebih bagus. Tapi juga harus ada harga yang dibayar ya ketika Anda meningkatkan jumlah resolusi ya, yaitu ukuran datanya jadi lebih banyak ya, besar. Jadi nanti data yang kalian simpan di kalian juga akan jadi lebih, biasanya sih bukan data sih, memori ya. Ya data juga sih. Nanti menentukan ukuran datanya juga nanti akan sebagai semakin besar juga. Jadi ingat sampling itu juga berpengaruh pada ukuran data nanti, dan resolusi juga akan menentukan ukuran data juga. Tapi juga dia menimbulkan presisi. Ya. Semakin tinggi resolusinya berarti errornya makin dikit. Nah, berarti datanya makin presisi. Nah, itu bagusnya itu aja ya. Yang perlu diingat itu praktis sekali itu ya. Hanya diingat adalah oh kalau resolusi makin tinggi berarti noise-nya makin kecil, berarti datanya makin presisi. Seperti itu. Walaupun ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan ukuran datanya makin besar. Nah, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah encoding. Encoding itu nanti ada mengubah nilai hasil quantizing menjadi bilangan biner tadi ya, sudah jadi biner. Nah, nanti ada dua jenis nanti encoding, ada single edit angka-angka ini dan ada diferensial. Ini sangat elektronik sekali sebenarnya. Karena nanti ketika single ended dan different ended itu berbeda cara ngolah datanya ya. Nanti itu programmingnya di beda. eh, tapi nanti hasil outputnya bisa disimpan dalam file itu sama ya. Tapi cara ngolah datanya itu beda. Dan itu masing-masing ADC punya spek masing-masing. Jadi memang kita beradaptasi dengan ADC-nya sendiri. Ya. Ini kita nggak usah. Ini sangat elektronik sekali ya. Oke, sekarang kita fokus ke teori sampling. Kenapa sampling itu penting ya? Di kita itu jadi concern ya. Di sampling itu jadi concern di kita. Selain tadi resolusi ya, sampling itu jadi sangat concern buat kita. Karena sinyal itu salah satu properties dari sinyal itu adalah frekuensi. Maka sampling itu jadi penting ya, karena sampling juga berurusan dengan frekuensi. Jadi uh, prinsip dasar dari teori sampling ini adalah ini ya, sampling yang tepat adalah di mana sinyal hasil sampling itu bisa direkonstruksi kembali seperti aslinya. Jadi kalau kita udah sampling convert dia dalam bentuk format digital, nanti kalau dia dibalikin lagi ke menggunakan DAC itu hasilnya harus sama. Itu teori sampling. Jangan sampai nggak sama. Prinsip dasarnya adalah itu. Ya. Ada sudah nyuplik data, begitu dibalik ternyata berantakan sinyal outputnya. Ya. Tadinya suaranya bagus, begitu keluar dari suara robot kan nggak bagus, nggak enak ya. Atau mungkin faktor ini ya, samplingnya masalah. Gitu ya.
Nah, jadi ini prinsip dasarnya bahwa teori sampling itu adalah di mana hasil sinyal sampling itu bisa direkonstruksi kembali seperti aslinya. Ya, prinsip dasarnya adalah itu, sampling. Dan tadi udah kita bahas bahwa teori sampling itu sering disebut dengan nama teori sampling Shannon atau teori sampling Nyquist, di mana frekuensi sampling minimal 2 kali dari frekuensi input maksimum. Tadi udah saya terangkan ya. Bagaimana kalau ternyata frekuensi samplingnya tidak memenuhi standar ditetapkan oleh rumus ini? Maka muncul satu peristiwa atau kejadian atau error pada data yang disebut dengan namanya proses aliasing. Jadi aliasing itu terjadi jika frekuensi sampling tidak memenuhi teori Nyquist. Ini namanya aliasing. Nanti kita lihat bentuk-bentuk contoh sinyal hasil aliasingnya. Kenapa kau harus 2 kali? Ini contoh teori sampling. Saya punya sebuah sinyal DC. Kalau sinyal DC berarti frekuensinya berapa? 0, 0 Hz. Disampling dengan frekuensi 1000 Hz. Aman di situ ya, tidak ada masalah. Bentuknya mulus, disampling di setiap titik ini, yang titik-titik ini, di titik-titik ini titik samplingnya semuanya. Itu lulus dan hasilnya 4, tidak ada masalah. Kenapa? Karena frekuensinya 0 Hz inputnya. Disampling 1000 Hz. Berarti 1000 kalinya ya. 1000 kalinya. Padahal yang minimal adalah 2 kali. 2 kali frekuensi maksimumnya 0. Ya selalu 0 ya, tapi nggak apa-apa. Di sampling 1000 berarti bagus. Ini sinyal DC. Lepeng aja. Contoh lain ada sinyal, misalnya saya punya sebuah sinyal analog. Frekuensinya adalah 90 Hz. Frekuensinya 90 Hz. Disampling dengan 1000 Hz. Ini masih masuk ya ke hukum Nyquist tadi ya. Hukum Nyquist tadi berapa? Frekuensi samplingnya adalah 2 kali lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Ini frekuensi maksimumnya berapa? 90. Berarti kalau 2 kali adalah 1180 ya. 2 kalinya. Dan ternyata frekuensi samplingnya lebih besar dari 1000. Ini 1000, yang ini 180. Jadi ini lebih besar ya. Frekuensi ini lebih besar dari 180. Dan itu berarti dia memenuhi hukum teori sampling pakai Nyquist. Ini contoh misalnya 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya di 1000 titik lah dalam satu gelombang ini misalnya ada 1000 titik. Ini masih oke ya, dan bentuknya nanti ketika direkonstruksi ulang, kira-kira kalau diplot ulang ya bentuknya mirip-mirip juga ya sinyalnya ya, nggak akan jauh beda. Kalau di hasil plotting ini begitu nanti diambil titik-titik ini kalau kosong ya, kita plot ulang hasilnya pasti direkonstruksi, berarti hasilnya adalah akan muncul, begitu rekonstruksi hasilnya akan jadi bagus juga ya. Masalah. Contoh berikutnya ini, saya punya sebuah frekuensi sampling, frekuensi inputnya 300 Hz, frekuensi samplingnya 1000 Hz, pasti oke sih ya. Kalau dari teori Nyquist, frekuensi input 2 kalinya berarti 620 Hz ya, 2 kalinya. Si 1000 Hz masih lebih besar dari 2600 ini. Jawabannya ya, masih lebih besar ya, lebih besar. Jawabannya masih lebih besar. Jadi masih oke, masih memenuhi syarat 2 kalinya. Syarat 2 kalinya. Jadi walaupun hasilnya jelek ya nanti pasti rekonstruksi ya, tapi masih boleh ya, masih boleh. Terus ini contoh
Frekuensi input ada 950 Hz, sedangkan frekuensi samplingnya adalah 1000 Hz. Kalau di sampling ini kira-kira 2 kalinya berarti 1900. 2 kalinya. Sedangkan frekuensi samplingnya 1000 ini jelas melanggar ya hukum Nyquist, sehingga mungkin ini terjadi namanya anti-aliasing. Sinyalnya rapet begini, begitu nanti direkonstruksi ulang, jadinya yang warna ini. Dan ini bentuk sinyalnya adalah ngacok ya kalau direkonstruksi ulang. Kenapa? Karena terjadi aliasing. Frekuensi samplingnya eh, tidak memenuhi kriteria Nyquist. Ya, seperti itu. Saya punya programnya kalau nggak salah ya. Saya coba cari deh, ada program untuk ini. Sebentar, saya cari dulu ya. Saya punya nggak ya programnya? Di saya lupa ya, di itu ada nggak ya, di saya kasih nggak ya contoh penggunaan sampling di, harusnya sih ada programnya, kalau bisa lihat ya programnya sampling, teori sampling. Part 1 ada sampling teori nih, ada ya, si sampling teori ada, sampling teori ada ya. Kita lihat sampling teori tadi, sampling teori kalian lihat. Oh, ya, ini rumus Nyquist, perhatikan rumus Nyquistnya di sini. Saya udah, kalian lihat saya udah kasih, kayaknya saya share ya di part 1 untuk samplingnya. Dari sampling misalkan saya punya sebuah sinyal XT sama dengan sinyal analog ini ya, sinyal analog XT sama dengan 5 cos 2V 10T. Pertanyaannya adalah ini berapa frekuensinya dari sinyal ini? Ada yang tahu berapa frekuensinya? 2V 10T. Berapa frekuensinya? Ada yang tahu? Oh, saya nggak tahu ya. Berapa frekuensinya? 10, Pak. 10. Oke, ya, betul sekali 10. Karena rumusnya 2PF ya. 2PFT, berarti F-nya adalah 10 Hz. Kemudian sinyal ini disampling dengan frekuensi 80 Hz. Frekuensi maksimum dia berapa? 10 Hz. Kalau saya kali 2, berarti 20 Hz. Ya, 2 kalinya kan? Berarti apakah 80 Hz masih lebih besar daripada 20 Hz? 80 Hz lebih besar sama dengan 20 Hz. Jawabannya yes. Berarti itu betul. Ya, berarti betul. Ini bisa. Berarti ini memenuhi kriteria ya, kriteria dari si Nyquist ya. Frekuensi maksimumnya kali 2 cuma 20, ini di sampling 80. Jadi 4 kalinya masih oke, nggak ada masalah. Berarti ini tidak terjadi dealiasing karena masih memenuhi hukum Nyquist ya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya punya sebuah program, programnya saya bikin ya, ini saya bikin sinyal analognya. Saya plot ya. Mana ya? Ini, nah, tar dulu ini. Tar dulu. Ini durasinya 1 oke. Lead spare sinyal ya oke. Ya, ini samplingnya adalah 1000 Hz. Sorry, tadi 80 Hz. Sorry, harusnya ini samplingnya adalah 80 Hz dulu. 80 Hz samplingnya. Ya, ini terjadi seperti ini. Titik-titik gimana ya? Kalau kita matikan ini dulu ya. Sinyal aslinya adalah ini ya. Saya matikan bisa kayak ya, sinyal aslinya adalah ini. Saya matikan dulu tadi sinyal aslinya. Kemudian
sinyal hasil samplingnya, kalau kita mau ambil ini, kalau 80 Hz ini harusnya begitu, kira-kira seperti sinyalnya. Oh, nggak sempurna ya bentuknya ya. Dengan kalau kita bandingin dengan yang ini ya, yang ini hasilnya masih ada cacatnya ya. Kalau 80 Hz masih ada cacat, ada error noise, noise ini ya, ada noise apa tadi namanya? Saya lupa namanya itu. Ada noise apa? Ya ada noise, nah, noise error. Noise errornya masih ada di situ. Masih ada noise error di bagian mana itu kalau kalian lihat hasil sampling tadi? Mana tadi? Di bagian bawah ini ya, kalian bisa lihat sini. Masih ada cacat di sini ya. Ini cacat juga. Ini juga mendekati cacat juga ya. Itu kalau frekuensinya samplingnya adalah 80 Hz. Di atas juga sama. Ya, tapi masih oke lah ini ya. Dianggapnya masih oke. Masih ada error-errornya dikit. Kalau saya naikin samplingnya, boleh nggak? Boleh. Kalau kita turunin samplingnya deh. Kita turunin samplingnya dulu biar biar clear ya. Kalau kita turunin samplingnya ya. Tidak memenuhi hukum Nyquist. Tidak memenuhi hukum Nyquist. Tadi berapa? 20 ya. Saya pasang 10 di sini frekuensi samplingnya. Apa yang terjadi? 10 Hz samplingnya. Apa yang terjadi kalau sini? Yes, hasilnya tuh. Harusnya sinyal nanti ya, kalau direkonstruksi ulang sinyalnya, kira-kira bentuknya salah gitu ya. Ya, kita bisa lihat itu harusnya bentuknya begini, yang biru ini inputnya pas direkonstruksi. Dan faktanya adalah karena sinyalnya anti aliasing, ya. Ini sinyalnya output nanti rekonstruksinya adalah seperti ini ya. Ini kacau sekali, nggak benar ya ini. Berarti makanya frekuensi sampling itu penting sekali di situ. Jangan sampai salah. Ini seperti itu. Ini kalau kita 10 Hz. Kalau kita naikin 20 masih oke nggak? 20 Hz masih belum memenuhi ya. Iya, 20 Hz ya, 20 ya masih belum memenuhi kriteria Nyquist, harus lebih besar sama dengan. Nggak bagus hasil rekonstruksinya. 30, 30 masih juga nggak bagus. 40 harusnya sesuai standarnya Nyquist ya. 2 kali dari frekuensi maksimum ya harusnya 20. 30 masih jelek ya. 40 harusnya kalau udah 40 sih udah mulai oke ya. 40 itu 4 kalinya frekuensi maksimum sudah ya, masih walaupun errornya masih banyak, air noise errornya masih banyak. Oh boy. 80 masih sudah bagus ya. Jadi 80 itu sudah 80 sudah bagus hasilnya. Sudah mulai oke ya. Pas nanti direkonstruksi ulang sinyalnya tadi ke DAC hasilnya sudah oke, tidak ada masalah. Dan itu kalau kita naikin lagi 100 100 ya hasilnya makin bagus ya. Kalau saya naikin 1000 samplingnya 1000 bos, sempurna, perfect ya. Ini hasilnya kalau 1000 Hz samplingnya itu sangat bagus sekali sinyalnya ya, sesuai. Kalau saya punya 1000 Hz, 10 Hz, 10 Hz itu contoh sinyal apa? Sinyal gempa misalkan, itu 10 Hz maksimum. Sampling dengan 1000 data, 1 detik itu 1000 data, nanti pas direkonstruksi ulang adalah sinyalnya sangat bagus sekali ya, hasilnya seperti itu. Tapi punya masalah setelah media penyimpanannya jadi besar, ukuran file nanti nyimpannya jadi sangat banyak sekali. Makanya standarnya biasanya sih rata-rata 4 kalinya, rata-rata ya 4 kalinya sih sudah lebih dari cukup. 4 kali dari frekuensi, 4 sampai 5 kalinya lah frekuensi maksimum ya, sudah cukup. Kalau ini contoh sampling ya, kalian coba pahami ya konsep teori sampling ini.
Jadi konsep dasarnya adalah teori sampling yang tepat, frekuensi yang sampling sampling yang tepat. Tadi filosofinya adalah ketika sinyal itu nanti direkonstruksi ulang, ya, diulang lagi, dibentuk ulang lagi dari hasil sampling itu, hasilnya harus semirip mungkin ya, dengan sinyal aslinya. Ya. Kalau bentuknya ngaco ya berarti udah samplingnya berarti udah masalah. Nanti kalian kalau nanti ngeplot ulang sinyalnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu masalah. Jadi merusak seluruh eh, data kita. Makanya. Ini teori saya terbaca di sini, teori sampling teori ini. Ya, silakan. Saya udah kasih Jupyter notebooknya, kalian baca-baca. Saya bikinnya agak susah, jadi kalian harus rajin bacanya aja lah. Kalau kalian baca pasti ngerti. Nah, Oke, itu teori sampling. Ya. Berikutnya yang terakhir dari ini, kita lihat ada DAC, Digital Analog to Conversion. Ini kebalikan dari ADC ya. Kalau tadi analog digital to conversion, maka ini adalah DAC ya, Digital Analog to Conversion. Biasanya kalau kalian di handphone kalian, itu ada sound card-nya, biasanya chip card. Biasanya sudah dilengkapi dua alat ini ya, satu ADC, satu DAC. Biasanya sudah ada. Kalau ADC dia untuk mikrofon, ya. Jadi analog tuh suara kita dikonversi menjadi data digital, itu ADC. Tapi kalau kalian lagi muter musik, ya, atau mendengarkan telepon, maka DAC yang bekerja. Prinsip kerjanya sama ya, sebenarnya ini analog input ya dari awal ini. Ini lewat ADC. Nah, ini digital processing kita nih, algoritma kita yang kita akan pakai. Ya, mungkin filtering dan macam-macam. Ya. Uh, Baru kemudian dikonvert ke DAC. Dan prinsip dasarnya sebenarnya gampang ya. Ya, pasang analog filter, pasang ini aja nih. Pasang kapasitor aja sebenarnya di sini ya. Dan ini nanti begitu jadi ada dua sinyal ya, sinyal aslinya di sini, sinyal input aslinya, dan ini adalah sinyal rekonstruksinya. Setelah dibalikin lagi nanti hasilnya harus mirip dengan aslinya. Ya. Jangan sampai suara saya, begitu keluar ada suaranya robot. Nah itu patah-patah nggak jelas itu ya. Itu berarti dia ada masalah dengan samplingnya. Ini digital analog to conversion. Jadi ada dua alat yang berhubungan dengan sinyal analog. Satu analog digital conversion, dia mengubah dari analog menjadi digital. Dan ada paham teori sampling di situ. Yang kedua adalah untuk merekonstruksi balik ya sinyal digital menjadi sinyal analog. Yaitu alatnya adalah disebut dengan nama digital analog conversion atau DAC. Oke, ini ADC. Kita ke sekarang tahapan berikutnya setelah ADC, kita masuk ke sinyal digital. Kalian lihat di sinyal digital di situ. Bab sinyal digital di pertemuan berapa ya? Pertemuan 3. Ya, sinyal digital. Sinyal analog dikonversi dengan ADC, kemudian keluarlah sinyal digital. Ini kita mungkin nggak sampai selesai ya, mungkin kita bagi dua term aja sampai minggu depan. Oke, untuk sebelum kita masuk ke sinyal digital, untuk ADC ada pertanyaan dulu. Kalau ada bisa literaturnya di banyak kok ya, kalau ada sisi banyak literaturnya ya. ADC, DAC,
uh, kemudian teori sampling, Nyquist, itu banyak kok teorinya ya. Di internet juga persebaran masih banyak lah. Oke, sekarang kita masuk ke sinyal digital. Jadi analog, sinyal analog dikonversi ke digital, sering ke lewatin ADC berubah menjadi sinyal digital. Ya. Nah, kita harus lihat sinyal digital itu apa. Ya, pokoknya kita tahunya udah sinyal digital. Ya, seperti itulah. Sinyal digital yang sudah ada value-nya lah, istilahnya ada data, ada value-nya. Value misalkan berapa dia tekanannya, atau kalau misalnya gravity ya gravity, kalau accelerometer ya accelerometer, kalau dia seismogram ya nilai amplitudenya. Ini bagian sinyal digital ya. Ini buku saya ambil banyak dari referensi di bukunya Lintah, kalian bisa cek bukunya. Saya suruh nyari kemarin ya, ada bukunya di internet banyak. Kalian tinggal cari aja ya. Oke, eh, kita ingat kembali bahwa materi kita di digital signal processing itu ada, di kemarin di analog kita lihat ada sinyal analog dan sistem analog. Ini eh, ingat-ingat kemarin kita ada sinyal analog ya, ini. Formatnya sudah, simbolnya adalah XT. Perhatikan sini simbolnya XT. Ya, kemudian ada sistem analog, ini bisa dalam bentuk elektronik, bisa juga dalam bentuk mekanik. Ya, biasanya persamaan-persamaannya dalam bentuk persamaan diferensial, ataupun ya diferensial lah, diferensial integral ya. Outputnya kalau dia nanti XT dan ini biasa sistem itu adalah sistemnya adalah H HT biasanya, HT bersama sistem. Nanti biasanya YT ini adalah hasil konvolusi antara XT dengan HT. Biasanya seperti itu. Rumusnya begitu ya. Jadi sistem. Jadi interaksi antara sinyal input XT dengan sistem itu disebut dengan nama konvolusi. Ya. Hasillah sinyal outputnya yaitu YT. Sama nanti di digital. Kalau digital dari XT ini adalah XN. Atau ada orang juga nyebutnya X dalam kurung N ya. Bukan ada yang pakai kotak seperti ini simbolnya. Ada juga yang pakai seperti ini. Yang pakai kurung biasa. Ya. Oke. Saya lebih suka pakai yang biasa ya, standar XN ini. Bukan yang pakai kotak itu. Maka sistemnya juga adalah digital di sini. Yang membedakan adalah kalau ini adalah persamaan bisa mekanik maupun elektronik, maka di sini adalah program semuanya, algoritma. Ya, algoritma semua di programming di sini. Programming dan banyak kok ya. Programmingnya sudah ready, library-nya sudah banyak di MATLAB, di Python. Ya, ini semua ada pengolahan sinyal digital, ya, data digital. Kemudian nanti hasil outputnya juga adalah sinyal digital, kecuali nanti ini dimasukin ke dalam DAC, baru jadi si analog. Tapi kita bisa rekonstruksi kok ya sinyalnya ya. Dengan program aja kita bisa rekonstruksi ulang. Ya. Mensimulasikan terlebih dahulu hasil sebelum kita keluarkan ke DAC atau ke alat. Tidak. Jadi ini sinyal dan sistem. Ya. Jadi di analog ada sistem, ada sinyal analog, sistem analog, sinyal analog dan sistem analog. Di digital juga ada sinyal digital dan sistem digital. Jadi interaksinya antara input dan output ini disebut dengan nama konvolusi. Nanti kita bahas bab konvolusi lebih detail. Ada satu bab khusus bahas tentang konvolusi. Ya. Interaksi antara sinyal input dengan sistem. Jadi dia sinyal output. Oke,
Yang, nah ini yang menarik adalah dari, oke, sekarang kita lihat sinyal diskrit. Jadi sistem digital, karena kita belajar sistem digital, itu memerlukan sinyal digital untuk bisa diproses secara digital juga melalui program. Jadi semuanya kegiatan kita adalah bikin program, tidak perlu menyolder dengan alat ya, atau rangkai-rangkai mekanik ya, karena semuanya by program semuanya. Jadi tapi ya kita perlu sinyalnya benar adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal diskrit ya, yang artinya sinyal hanya muncul di titik-titik waktu tertentu saja sesuai dengan kecepatan samplingnya. Ya, kalau dalam bahasa programming, data itu tersimpan dalam array. Ya, makanya NumPy itu penting sekali ya, karena harus bisa NumPy dalam format array. Dan makanya array itu nggak ada waktunya, adanya indeks ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dirubah jadi konversi tinggal dikali dengan waktu samplingnya. Waktu samplingnya berapa? Delta T ya tinggal dikali aja dari 0 indeks berapa bisa dikonversi menjadi waktu. Nah, seperti itu. Saya ingat T dikonversi jadi NT gitu. Dan titik-titik waktu tersebut menjadi urutan sekuen data sinyal digital N. Dengan jarak titik tersebut waktu samplingnya adalah T. Makanya data digital itu dalam bentuk array ya, array. Misalkan saya punya data digital seperti ini, array 0, 1,1, kemudian 3, 5, 10, 2, misalkan. Ini data digital dalam bentuk diskrit semuanya, ada nilainya. Semua tersimpan dalam indeks. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Semuanya. Semuanya indeks 0, 1, 2, 3, 4 dalam bentuk array. Semuanya. Dan untuk menghitung waktunya, biasanya nanti kita harus tahu nih, ini jarak antara ini samplingnya berapa. Nah, kita harus tahu frekuensi. Makanya frekuensi sampling itu penting. Kalau mengolah sinyal digital, itu Anda harus tanya frekuensi samplingnya berapa. Kenapa? Karena itu nanti pas direkonstruksi ulang, kita harus tahu, karena di sini hanya menyimpan nilai indeks 0, 1, 2, 3, ini harus dikonversi nih dalam menjadi nanti dikali dengan periode samplingnya. T, ya periode samplingnya berapa. Tinggal nanti ini jadi berapa nih, jadi 0. Periode samplingnya berapa? Ternyata, oh ini ada 0,5 second. Nah, misalkan. Ya, itu nanti tergantung dari frekuensi samplingnya. Nilai-nilai itu tinggal dikali. Nilai-nilai bisa dikonversi. N kali T. T-nya berapa? T besarnya itu T sampling. T-nya T sampling. N kali T sampling. Ya. Jadi seperti itu. Ya sederhana rumusnya cuma N kali T perkalian aja ya, nggak ada rumit. Contoh misalnya saya punya sebuah sinyal diskrit. Nah, ini saya punya sebuah sinyal diskrit. Sinyal diskrit ini nilai X0 misalkan. Nah, ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Ini misalkan eh, saya punya XN. X0 itu nilainya berapa nih? X0, X1, X2, X3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita kasih nilai, ya, kalau ini kita kasih nilai, X0 berapa? 2,25 misalkan. X1 misalnya 2, X3 1, X3 min 1, 4 0. Ya, seperti ini. X0 sama dengan 2,25, X1 2, X2 1,0, X3 min 1,0, X4 sama dengan 0,1. Ya, kalau kita bisa tulis array kan, dalam bentuk array kan sebenarnya, misalkan ini jadi data misalkan. Data dalam bentuk array atau numpy misalkan, numpy.array misalkan, np.array, ya bentuk seperti ini. Ya kan, misalkan dari 2,25, ini indeks ke 0, dia berapa? 2, indeks ke 1, indeks keduanya 1, indeks ketiganya min 1, indeks keempatnya adalah 0. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Tapi waktunya berapa nih T-nya? Kita nggak tahu ya, ini kan digital, datanya dalam urut. Ya kita harus tahu frekuensi samplingnya.
frekuensi samplingnya taruhlah misalkan 10 Hz, misalkan, frekuensi samplingnya. Fs-nya sama dengan 10 Hz. Berarti T samplingnya sama dengan square Fs. Ya kan? Sama dengan 0,1 second. Berarti jedanya tinggal itu. Berarti ini titik ke n ke 0 berarti 0. Yang keduanya berarti adalah 0,1. Yang ketiganya 0,2. 0,3 dan seterusnya. Ya kalau kalau frekuensi sampingnya ganti 100 ya beda lagi nanti apa T-nya di sini ya. Ganti. Tapi indeksnya selalu tinggal NT aja ya. T-nya itu sama dengan N kecil dikali dengan T besar. Ya, itu rumusnya N kali T. Itu ada konversinya nanti berarti kan jangan nggak rumit kok ya, cuma berubah dari T biasa jadi N dikali T sampling. Gak ada rumit. Ini contoh sinyal diskrit aja ya. Bentuknya dalam format diskrit dan itu bisa ditulis dalam bentuk array dalam program seperti ini ya. Kita bisa plot, misalnya bikin plot dari sini pun bisa. Seperti itu. Nah, sinyal diskrit ini bisa terbentuk dari fungsi atau kumpulan dari sinyal dasar elementer. Kita bisa membentuk sama ya kayak kemarin sinyal analog. Kita bisa bikin dia, membuatnya dari ya sama lah konsepnya. Superposisi masih berlaku di sini. Nah, kita bisa terbuat dari fungsi atau kombinasi dari sinyal dasar kayak kemarin proses superposisi kumpulan dari sinyal dasar. Untuk sinyal dasarnya sama sinus kosinus itu ada di sini. Kemudian ada tambahannya adalah unit impulse sequence, unit step sequence, dan unit ramp sequence. Oke, misalkan ini sinyal apa nih? Impuls. Sama ya, kemarin kayak di analog juga sama. Di impuls itu, impuls ya? Impuls apa? Step, oh sorry, step sequence, sorry. Sama ya, waktu di bab 1 ini ada ya, sinyal diskrit yang dasar, misalnya dasar, selain sinus dan cosinus. Sinus dan cosinus. Ini step function, UN. Dia akan bernilai 1 jika dia berada dia lebih besar dari dia akan bernilai 1 ketika n lebih besar sama dengan 0. Ketika dia lebih besar dari 0 sini dia bernilai 1. Sedangkan ketika dia lebih kecil dari 0 sini indeksnya berarti dia bernilai 0. Ini step. Ada juga fungsi ramp jadi sama ramp sequence. Jadi rumusnya sama hampir mirip ramp. Dia akan bernilai n ketika n lebih besar dari 0 dan bernilai 0 ketika n lebih kecil dari. Ini sama sini. Kita bisa bentuk pakai program ini semua ya. Oh, nanti kita lihat. Yang menarik dari kemudian ada sinyal impuls. Impuls mana ya? Impuls ya? Tadi. Oh, ini impuls, sorry. Oh, kelewatan tadi ya. Impuls. Oh, ini tadi impuls, sorry. Impuls itu delta ya. Delta itu dia akan bernilai 0 jika n sama dengan 0 aja. Sedangkan di luar ini hanya tepat ada di 0. Nilai 1. Yang di selain itu dia nilainya 0. Yang selain 0 dia bernilai 0. Yang sini 0 semua. Yang ini juga 0 semua. Hanya tepat ini 0 aja. Ini impuls. Itu ada step tadi dari satunya adalah rem. Nah, yang menarik dari sinyal sampling ini adalah dia bisa digeser sinyalnya. Ya, karena dia indeks, dia bisa geser-geser sinyalnya. Ya. Kalau dia baik dia ini ya, semua sinyal digital ya. Mau rem, mau step, mau apa, dia bisa kita geser-geser sinyalnya. Misalnya kita geser ke kanan sini. Maka yang tadinya 0 digeser ke kanan, hasilnya jadi N bin 2. Hasilnya adalah dia akan geser
Kalau dia di -2, geser ke kanan. Kalau dia +2, geser ke kiri. Perhatikan nih simbol-simbolnya ya, harus diingat. Kalau dia step juga sama, kalau dia geser ke kanan selalu minus, kalau geser ke kiri dia selalu plus. Intinya adalah selalu bagaimana menjemput delta 0. Ya, kayak delta n-2. Berapa nilai n ketika biar dia hasilnya 0? Maka n-nya adalah harus 2. 2 kurangi 2. Maka di sini 2 dan di sini. Nah, makanya geser ke kanan itu selalu minus. Tapi kalau dia ke geser ke kiri, itu adalah plus. Seperti itu. Hasilnya harus selalu 0. Seperti deltanya, karena dia hanya tepat tadi. Sama seperti itu juga sama. Geser ke kanan selalu dia minus, kalau ke kiri dia plus. Contoh sinyal diskrit. Saya punya sebuah sinyal diskrit, contoh satu. Saya punya ya, di mana ya? Di ini ada sinyal diskrit, ada kayak diskrit, sinyal diskrit. Di part 3 ya, sinyal digital. Ya, ini ya. Sinyal digital, kalian bisa baca di itu, sinyal digital. Ya, ini representasinya dalam bentuk array ya, di dalam NumPy kalau saya. Kalau kita plot ya hasilnya seperti ini. Kalau kita rekonstruksi sinyalnya seperti ini, kalau mau rekonstruksi ulang. Jadi ada sinyal digital diskritnya dan ini sinyal rekonstruksinya. Ini bentuk impuls kalau mau ya. Impuls itu delta. Saya pakai def delta n. Impuls dia hanya tepat dia berada di 0. Kalian bisa cek di sinyal digital. Di step function juga ada un, saya step. Kemudian untuk rem adalah un. Rem. Nah, ini contoh tadi ya. Kita mau cetak plot sebuah sinyal digital. Sinyal digital. Xn sama dengan ini xn ya. Xn sama dengan A cos 0,125 pi n un. Perhatikan ini. Outputnya, kalian perhatikan un. Outputnya dia hanya ada di sisi kanan aja. Salah. Kalian perhatikan sinyalnya. Kenapa kok yang muncul sinyal yang sinyal mana ya? Sinyalnya muncul hanya ada sisi sebelah kanan saja. Yang sebelah sisi kiri semuanya bernilai 0. Itu kerjaan siapa dari persamaan ini? Kerjaan siapa? Kerjaannya fungsi fungsi step. Fungsi step kalau lihat di sini, dia hanya bernilai 0. Fungsi step dia hanya bernilai 0 ketika ya ini. 0 ada di yang sini adalah 0. Kerjanya fungsi step. Padahal fungsi sin-nya harusnya si bebas-bebas, tapi gara-gara UN inilah ya hanya ada sisi sebelah. Sama kayak ini. Juga sama, dia hanya di sisi sebelah kanan aja. Kenapa? Karena sisi sebelah sininya ada fungsi step. Itu masalahnya. Makanya dia hanya ada di sisi sebelah kanan. Coba kita lihat programnya.
programnya ini ya. Di programnya saya set amplitudenya satu, biarin aja. Hanya satu, kayak A, hanya satu. Kemudian saya bikin rumusnya XN sama dengan return A NP cos 0,25 dikali NP dot P, ya pakai P, dikali N, dikali N. UN-nya dari mana? UN-nya ada di atas. Ini DN. Harusnya dari atas. Salah-salah kalau ini harus dari atas. Oke. Maksudnya UN-nya di mana? Saya udah deklarasi di atas ini. Saya tinggal panggil aja UN. Kemudian rumusnya tadi A hanya sudah saya set satu. A sama dengan return A kali NP cos, benar ya? 0,25 dikali P dikali N dikali UN. Rumusnya hasilnya ini. Kemudian kita coba tebak range dari -4 sampai 20. Plot hasilnya. Kita plot hasilnya. Ya, hasilnya kita lihat di sisi sebelah sini. Sisi 0 sebelah sana, sini 0. Sedangkan sini ada nilainya. Itu karena faktor UN. UN memaksa dia, UN-nya adalah memaksa dia bernilai sisi positifnya saja, atau yang lebih besar dari 0. Ini saya cuma bisa bikin-bikin ya pakai UN. Rumusnya adalah N-nya nggak perlu pakai T kecil, tinggal langsung masukin aja. Kita bisa geser-geser ya plot-plotnya, karena sudah dalam bentuk array, itu enak sekali. Discrete, satu data, satu indeks, gitu aja. Contoh berikutnya misalkan ini XN sama dengan A 0,75 pangkat N UN. Rumusnya sama. Ini tinggal eksekusi aja. Ya. Kemudian ini saya minus 20 sampai 20. Saya plot hasilnya sama kejadiannya ya. Yang sisi sini semuanya 0. Yang sisi sini ada nilainya. Terus seperti itu. Oke. Sinyal berikutnya, ini sinyal delta. Misalkan, ini kalau delta enak sekali ya. Delta itu tinggal geser kiri, geser kanan aja. Delta kalau ini, delta N ini amplitudenya berapa? Amplitudenya 1. Ya, ini. Delta N plus 1, berarti N-nya berarti di minus 1. Ini. 0,5 delta N minus 1. 0,5 itu adalah ini. Kali 0,5 ya. 2 delta N min 2. Nilainya adalah ini. Jadi ini proses shifting ya. Tadi di bab berapa tadi? Ada shifting ya. Tadi mana? Ini shifting. Ingat-ingat shifting. Jangan sampai lupa. Ya, shifting ini. Baik sekuen maupun unit step. Oke, mana tadi? Oke. Nah, yang paling penting adalah ini. Bagaimana cara mengkonversi kalau saya punya sinyal analog. Kalau saya punya sinyal analog, kemudian saya konversi dia menjadi sinyal digital, bagaimana caranya? Perhatikan rumusnya ya. Rumusnya XN
Ini berasal dari XT, di mana T kecil dirubah menjadi NT. Jadi XN itu sama dengan XNT. Seperti itu. Kemudian untuk sampling, fungsi sampling UT itu sama dengan UNT sama dengan UN. Nah, ini yang jadi menarik ya. Yang menarik adalah ini. Kalian baca di babnya Litan itu ada ya pembahasan ini. Di bab berapa saya lupa itu. Bukunya Litan itu ada. Saya punya contoh guys soal. Nah, ini dia contoh. Saya punya sebuah contoh nih panjang ini kalau diurut ya. Ini kalau mau dirunut panjang nih. Tapi hasilnya mana ya? Ya, contoh misalkan saya punya sebuah sinyal analog XT, eh, berikut menjadi sinyal digital, ubah sinyal XT menjadi sinyal digital, di mana waktu samplingnya ada 125 mikrosecond. Berarti tes samplingnya berapa? Tes samplingnya 125 mikro. Berarti 10 kali 10 kali 10 pangkat minus 6 ya. Second. Kan tinggal dirubah aja kan, tinggal masukin aja kan. T-nya dirubah jadi N kali T. XN sama dengan S kali NT. Tinggal rumusnya ketemu langsung. XN sama dengan XN kali T semuanya di sini. Langsung di mana ya? Saya di sini kalau nggak salah ada ya. Nah, ini dia. Ya, betul ya. Saya punya sebuah sinyalnya. Perhatikan di situ konversi sinyal analog ke sinyal digital. Nih, contoh hitung-hitungannya. Ini harusnya ini ya. Ini contohnya beda ini ya dengan yang sebelumnya ya. Eh, ini ada misalkan saya punya sebuah sinyal analog. Misalkan ini harusnya ini kalau kita hitung-hitungan ini bisa sih kita hitung-hitung ya manual. Cuma nih papan tulisnya saya nggak cukup nih. Kalau papan tulisnya ada saya bisa hitung manual. Tapi yang intinya adalah T yang sini berubah menjadi N kali T. Jadi nanti XN hasil akhirnya adalah XN sama dengan 10 kali pangkat E pangkat 5.000 kali N kali T-nya berapa tuh? T-nya tadi berapa? 10 pangkat minus 6 ya? Minus 6. Kalau 10 pangkat 6 minus 6 dikali 5.000 hasilnya berapa tuh? Habis ini ya. Tinggal minus 3. Terus 5 kali 125 hasilnya berapa? 5 kali 1,25 hasilnya berapa ya? Cepat, cepat. Ya kalau enggak gini, 5, 100 itu 500. 500, 25 kali 5, 125, 625 ya. Jadi minus 625 hasil akhirnya ya. Nanti adalah kira-kira kalau nggak salah hitung saya, mudah-mudahan nggak salah. XN sama dengan, mudah-mudahan nggak salah hitung saya, 10 pangkat minus 625 N gitu ya, kali 10 pangkat minus 3 gitu ya, dikali dengan UN. Langsung UN aja nggak apa-apa, karena T itu UN. Karena UN ini spesial ya. UT langsung berubah jadi UN, bisa aja negara masalah ya. UNT berubah jadi UN. Enggak. Enggak. Langsung dikonversi UN aja. Pokoknya UN itu langsung ketemu UN, langsung kasih kali UN aja udah. Ubah aja langsung ke UN. Sama nanti di sini ya, XT yang kedua ini, soal yang kedua. Tinggal T. T-nya berapa tadi? 125 mikrosecond. Berarti kan 125 dikali 10 pangkat minus 6
second. Jadi tinggal XN sama dengan yang nomor 2, 10 sin dalam kurung T-nya 2000 dikali, 2000 habis ya sama ini ya, sama minus 6. Sini berapa? Jadi minus 3, 2 kali 1, 25, jadinya 250. 250 N dikali 10 pangkat minus 3 dikali 2. Hasil akhirnya seperti itu. Ya tinggal rubah T-nya aja, tinggal kalau kita tahu rumus ininya bisa kita hitung dengan cepat. Ya. Contoh yang lebih detail mungkin di bab di ini ya, di Jupyter Notebook saya punya sebuah sinyal. Saya semua punya sinyal analog dengan persamaan XT sama dengan 2 sin 3 VT plus 4 cos 10 VT akan diubah menjadi sinyal digital ya, dengan disampling pada frekuensi 200 Hz. Maka kita bisa lihat periode samplingnya T sama dengan 0,05 second ya, ini periode samplingnya. Kita tinggal masukin aja persamaan XS sama dengan rumus XNT, ya ini dirubah NT semua. Hasil akhirnya XS sama dengan 2 sin 0,15 VNT. Kalian tinggal itu aja sini, ikutin aja logiknya. Ini matematika biasa kok ya, nggak mungkin. Ini rumus-rumus biasa aja. Hasilnya adalah sini. Ini sinyal digitalnya. Sini. Dari sinyal analog XT menjadi sinyal XM. Yang penting kita tahu sinyal frekuensi samplingnya. Kita bisa plot nilainya. Kita bisa plot nilainya. Ini plot ada nilainya sini. Rumusnya dalam bentuk XN. Saya tinggal plot XN. Range-nya dari 0 sampai 200. Ya kira-kira seperti ini kalau kita mau plot nilainya, rumusnya. Ya seperti ini. Subplot sama dengan X temp XN plot ya. Sampai 200. Kalau XN-nya saya cek sampai 10 aja. Oh, kecil sekali ya. 100. XN-nya 100. Ya, seperti ini. 100 lumayan. Dan ini kalau direkonstruksi ulang, kira-kira sinyalnya seperti ini. Hasil akhirnya. Ini sinyal digitalnya. Ini kalau kita rekonstruksi ulang, kira-kira sinyalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Mirip. Jadi ini sinyal digitalnya. Setelah disampling, ini sinyal analognya sebenarnya. Terus kita plot dalam sinyal digital. Asal kita tahu frekuensi samplingnya, maka kita bisa menghitung, mengkonversi dia menjadi digital. Dari digital kita bisa rubah, kemudian kita plot rekonstruksi ulang. Tapi T-nya masih belum ini ya, masih dalam fungsi digital ya. T-nya ini bisa kita rubah nih di bawah ini. T ini harusnya dalam bentuk analog juga nih. Tinggal dikali aja nilai T-nya berapa dengan nilai, tadi berapa nilai ini. Tinggal dikali itu aja ya. Nggak ada masalah. Tinggal dikali dengan nilai 0, ini. Oke. Wah, udah 11. Oke, saya kira cukup ya hari ini pertemuan kita. Eh, kita lanjut lagi nanti bab digitalnya. Bisa minggu depan. Minggu depan kita coba. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalian bisa pelajari di situ semua. Eh, Skripnya. Skripnya semua.
sampai sinyal rekonstruksinya semuanya udah bisa dicek semua. Ini adalah sinyal atau konversi sinyal analog menjadi digital dengan persamaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya hari ini ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya absen dulu deh. Salah, saya harus absen. Oke. Ada, saya kira cukup. Lalu hari ini kita lanjut minggu depan. Minggu depan udah mulai offline ya. Udah mulai offline. Nah, saya ambil dulu. Absen, absen, absen. Screen spektakel. Oke. Terima. Terima. Oh, udah selesai. Oke, saya kira cukup hari ini. Kita kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan offline. Jangan lupa ini ya, bawa laptop ya kalau pertemuan minggu depan ya. Semua bawa laptop, semua nggak bawa laptop. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.